pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, hari ini kita akan belajar bina ibadah tentang ketentuan sholat. Teman-teman semuanya, silakan simak video pembelajaran kita hari ini dengan baik-baik ya. Nah, sebelumnya teman-teman semua sudah membaca ya materi tentang ketentuan sholat. Nah, hal pertama yang akan kita pelajari adalah tentang syarat wajib sholat. Apa saja ya syarat wajib sholat tersebut? Nah, yang pertama yaitu Islam. Seseorang yang bukan Islam itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat, kecuali jika dia telah masuk Islam. Yang kedua, syarat wajib sholat adalah berakal. Dan yang ketiga, syarat wajib sholat adalah seorang itu sudah balik atau sudah dewasa. Kemudian yang kedua yang akan kita pelajari adalah syarat sah sholat. Nah, teman-teman, jika kita melaksanakan sholat kita itu dapat dikatakan sah bila telah memenuhi yang pertama, kita itu harus terlebih dahulu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian yang kedua, syarat sah sholat adalah suci dari badan, pakaian, dan tempat dari najis ya. Dan yang ketiga, syarat sah sholat itu hendaklah kita menutup aurat. Kalau aurat laki-laki, teman-teman, itu antara pusat sampai lutut. Sedangkan aurat perempuan itu seluruh badannya, kecuali wajah dan dua telapak tangannya. Yang keempat, syarat sah sholat adalah sudah masuk waktu sholat. Nah, jadi teman-teman yang ingin melaksanakan sholat itu ada waktu masing-masingnya. Jangan sampai belum masuk waktu sholat kita sudah melaksanakan sholat. Kemudian juga jangan sampai kita melaksanakan sholat waktunya sudah terlambat atau sudah habis waktu sholat ya. Dan yang terakhir, syarat sah sholat adalah menghadap ke kiblat. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, umat Islam itu memiliki 5 sholat wajib. Nah, teman-teman sudah tahu ya, sholat wajib yang 5 waktu itu apa saja? Yang pertama, sholat subuh. Iya, sholat subuh itu terdiri atas 2 rakaat. Kemudian sholat zuhur. Sholat zuhur itu terdiri atas 4 rakaat. Kemudian setelah sholat zuhur, kita melaksanakan sholat asyar, terdiri juga atas 4 rakaat. Kemudian ada sholat maghrib, terdiri atas 3 rakaat. Dan sholat isya terdiri atas 4 rakaat. Nah, untuk waktu sholatnya masing-masingnya bisa teman-teman lihat di buku bina ibadahnya halaman 10 ya. Nah, jadi sholat 5 waktu itu kira-kira sehari semalam kita melaksanakan jumlahnya berapa rakaat ya semuanya? Coba dijumlahkan. Nah, benar sekali, semua sholat 5 waktu yang udah kita laksanakan setiap hari itu semua jumlahnya ada 17 rakaat ya. Nah, semoga teman-teman semua sholat 5 waktunya jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Kemudian setelah syarat sah sholat, kita juga kemarin teman-teman sudah membaca tentang rukun sholat. Ada berapa rukun sholat? Iya, ada 13. Kemarin sudah ditulis ya di buku tulisnya. Nah, yang pertama, yang namanya rukun sholat itu adalah hal-hal yang wajib dikerjakan. Jadi teman-teman ketika melaksanakan sholat, 13 rukun sholat itu harus dilaksanakan. Jika ada yang ketinggalan, maka sholat kita tidak sah. Apa saja yang 13 itu?
Yang pertama adalah berniat. Jadi teman-teman sebelum melaksanakan sholat, silahkan berniat terlebih dahulu. Niat dilakukan dalam hati. Niat tidak wajib diucapkan secara lisan. Yang kedua, rukun sholat adalah berdiri bagi yang kuasa. Kenapa? Jika seseorang tidak bisa berdiri karena sakit, dia boleh melakukan sholat sambil duduk. Jika tidak bisa duduk, boleh sambil tiduran. Kemudian yang ketiga, rukun sholat adalah takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Kegiatan adalah mengangkat kedua tangan sejajar dengan dua bahu atau sejajar dengan dua telinga sambil mengucapkan Allahu Akbar. Nah, kemudian yang keempat, rukun sholat membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, rukun sholat adalah ruku dengan tumakninah. Yang keenam, i'tidal dengan tumakninah. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumakninah. Yang kedelapan, rukun sholat adalah duduk antara 2 sujud dengan tumakninah. Yang kesembilan, duduk tahiyat akhir. Kemudian yang ke-10, membaca tasyahud akhir. Yang ke-11, membaca selawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang ke-12, memberi salam pertama ke kanan. Dan yang terakhir, rukun sholat itu adalah tertib atau berurutan. Jadi semua rukun sholat itu dilakukan secara tertib, secara berurutan ya. Nah, kemudian materi kita selanjutnya hari ini adalah tentang sunnah-sunnah sholat. Teman-teman semua, ketika kita melakukan sholat, jika ingin ibadah sholat pahalanya lebih banyak, maka ada beberapa hal yang dianjurkan ketika sholat. Apa saja ya sunnah-sunnah ketika sholat yang dianjurkan? Yang pertama adalah mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Ketika kapan? Yang pertama pada keadaan ketika kita takbiratul ihram. Yang kedua ketika kita ruku. Yang ketiga ketika bangkit dari ruku. Dan yang keempat ketika berdiri setelah rakaat kedua ke rakaat ketiga. Kemudian yang kedua, sunnah-sunnah sholat adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dada atau di bawah dada dan di atas pusar. Teman-teman bisa lihat ya gambar di samping. Dan yang ketiga, membaca doa iftitah. Yang keempat, membaca isti'azah pada rakaat pertama dan membaca basmalah dengan suara pelan pada tiap-tiap rakaat. Isti'azah itu adalah mengucapkan atau membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Dan yang kelima, sunnah-sunnah sholat membaca amin setelah membaca surat Al-Fatihah. Yang keenam, membaca ayat setelah membaca surat Al-Fatihah. Sunnah sholat yang ketujuh adalah mengeraskan bacaan Al-Fatihah dan surah pada waktu sholat jahriyah yang dikeraskan bacaannya. Kira-kira ketika kita sholat berjamaah, sholat apa ya yang bacaannya dikeraskan? Iya, adalah sholat subuh, sholat maghrib, dan sholat isya. Sedangkan yang direndahkan suaranya itu disebut sholat siriyah yang dipelankan bacaannya, yaitu pada sholat zuhur dan sholat asyar. Kemudian yang kedelapan, sunnah-sunnah sholat adalah memanjangkan bacaan pada sholat subuh. Kemudian bacaan yang sedang itu pada sholat zuhur, asar, dan isya. Kemudian disunahkan memendekkan bacaan pada sholat maghrib ya. Yang kesembilan adalah melakukan duduk iftirash atau iftirashi. Kemudian sunnah-sunnah sholat yang ke-10 adalah berdoa pada waktu sujud. Nah, jadi teman-teman
ketika waktu sujud berbanyaklah berdoa, supaya karena salah satu doa yang dikabulkan atau doa yang makbul adalah doa ketika kita melaksanakan sujud ketika sholat. Yang ke-11 sunnah-sunnah sholat adalah membaca selawat untuk Nabi. Yang ke-12 berdoa setelah selesai dari membaca tasyahud dan selawat untuk Nabi. Dan yang ke-13 sunnah-sunnah sholat adalah salam kedua ke kiri. Demikian materi kita pada hari ini. Semoga teman-teman bisa paham ya tentang ketentuan sholat pada pembelajaran kita hari ini. Nah, tugasnya hari ini adalah silakan teman-teman jawab 3 pertanyaan di bawah ini dengan benar. Dijawab di buku tulisnya ya. Yang pertama, tuliskan syarat sah sholat yang kamu ketahui. Kemudian pertanyaan yang kedua, sholat wajib, sholat 5 waktu yang kita laksanakan setiap hari, semuanya berjumlah berapa rakaat ya? Kemudian pertanyaan yang terakhir, tuliskan 3 sunnah-sunnah sholat yang kamu ketahui. Nah, silakan dijawab pertanyaannya dengan jawaban yang benar. Silakan dikirim tugasnya berupa foto melalui Google Classroom. Ya, jazakumullah khair teman-teman yang sudah mengikuti pembelajaran Bina Ibadah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.